serta Lansar CPNS Kabupaten Garut, PPSDM Regional Bandung. Angkatan 29, kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara terdiri dari beberapa aspek, yaitu 1. Definisi, 2. Sejarah, 3. Konsensus dasar, 4. Identitas NKRI, 5. Nilai dasar bela negara, dan 6. Implementasi bela negara sebagai ASN. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan memiliki arti sebagai cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, sejarah. Ada beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Fakta-fakta sejarah dapat dijadikan pembelajaran bahwa kebangsaan Indonesia terbangun dari serangkaian proses panjang yang didasarkan pada kesepakatan dan pengakuan terhadap keberagaman dan bukan keseragaman. Sejarah wawasan kebangsaan diawali dari berdirinya pergerakan-pergerakan nasional, di antaranya 1. Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, di mana pada saat itu para mahasiswa Jawa Stopia yang diinisiasi oleh Sutomo menggagas rapat kecil yang tujuan utamanya untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan Hindia Belanda. Namun sesungguhnya ini merupakan titik awal pergerakan nasional menuju Indonesia merdeka, sehingga pada tanggal 20 Mei 1908 diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. 2. Perhimpunan Indonesia yang merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, perhimpunan ini menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Pergerakan ini diperkasai oleh Sultan Kesayangan dan R.N. Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober 1908. 3. Kongres Pemuda I. Tujuan dari pergerakan ini adalah untuk mencari jalan untuk membina perkumpulan pemuda dengan maksud memajukan persatuan dan kebangsaan serta menguatkan hubungan antara sesama perkumpulan pemuda-pemuda kebangsaan. Pada tanggal 30 April 1928 diselenggarakanlah kerapatan besar pemuda yang dikenal dengan nama Kongres Pemuda I. 4. Kongres Pemuda II. Karena gagalnya Kongres Pemuda I yang diadakan pada tahun 1926, maka pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 dilaksanakan Kongres Pemuda II. Pada tanggal 28 Oktober 1928 diselenggarakan kongres yang menghasilkan 3 klausal yang menjadi dasar dari Sumpah Pemuda, sehingga setiap tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. 5. Terbentuknya BPUPKI. Tanggal 1 Maret 1945 di bawah pimpinan Jenderal Kumakichi Hirada. Tujuan BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan rencana Indonesia merdeka. Terakhir, terbentuknya PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Tujuan PPKI adalah untuk menyelesaikan rancangan Undang-Undang Dasar yang telah dibuat sebelumnya dalam sidang BPUPKI guna meneruskan persiapan kemerdekaan. Pada akhirnya, pada tanggal 17 Agustus dilakukan upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Konsensus dasar. Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi atau konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Terdapat 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara, memiliki makna sebagai Leitstar karena kelima sila di dalamnya
bukan merupakan hasil pemikiran seseorang atau sekelompok orang. Namun, Pancasila diangkat dari adat istiadat, nilai kebudayaan, dan nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus berisi kebenaran nilai yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia, sehingga rakyat rela menerima, meyakini, dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, UUD 1945. UUD 1945 merupakan naskah konstitusi Republik Indonesia yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. NKRI yang berarti Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari banyak suku, bangsa, dan berbagai macam perbedaan yang melekat pada setiap suku bangsa. Tujuan umum NKRI adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya sesuai dengan pembukaan UUD 1945 Alinea 4. Identitas NKRI. Identitas NKRI merupakan ciri-ciri yang dapat membedakan negara satu dengan negara lainnya. Identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia diantaranya 1. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut Sang Merah Putih. 2. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Bahasa Indonesia. 3. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila. Lambang NKRI adalah Garuda Pancasila. Garuda memiliki sayap masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45. 4. Lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Nilai dasar bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan berbangsa dan bernegara. Nilai bela negara ditanamkan melalui pendidikan kewarganegaraan. Nilai-nilai bela negara meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemampuan awal bela negara. Implementasi bela negara sebagai ASN. ASN harus menjadi teladan yang dapat mengimplementasikan nilai bela negara. Berikut beberapa implementasi bela negara sebagai ASN. Memegang teguh ideologi Pancasila, setia pada UUD 1945, mengabdi pada rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional, memelihara standar etika yang luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Dan yang terakhir, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Sekian video pemaparan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.